Oke, sudah belum. Oke, baik. Kita mulai ya. Nah, untuk BUK ya, yang pertama mungkin Bu Mutiara ada belum menjelaskan terkait dengan komposisi UKOM. Tadi ada nggak dijelasin terkait dengan komposisi UKOM, Bapak Ibu? Ibu-ibu, ada? Adakah atau nggak ada? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Kalau Belum. belum, coba share ya satu materi saya biar semuanya terpapar ya. Nah, oke, saya mau kasih materi ini dulu buat ibu-ibu semua. Ini yang reguler hadir ya. Nanti akan di absen sama Komting. Nah, rahasia sukses dalam uji kompetensi ya ada beberapa tips ya, banyak sih yang memberikan. Mohon maaf saya pakai PowerPoint MCU ya karena waktu itu saya narasumber karena belum sempat edit. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama bagaimana ibu-ibu bisa menjawab soal, membaca soal ya, read the question. Yang kedua bagaimana ibu-ibu bisa menemukan kata kunci dari soal. Nah, yang ketiga, bagaimana ibu-ibu bisa menentukan karakteristik soal, sehingga nanti menentukan jawabannya dengan benar. Nah, untuk yang poin pertama, how to read the question. Gimana kita bisa memahami pertanyaan ini secara utuh? Kita harus mulai dari satu, kita bisa menentukan subjek dari kasusnya. Ya kan? Subjeknya siapa nih? Ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, bayi balita atau siapa? Atau puskesmas, atau komunitas, atau apa? Yang kedua, predikatnya. Dia lagi apa? Oh, lagi hamil, lagi nyusuin, lagi bayi baru lahir gitu, baru lahir. Nah, itu predikatnya. Terus objeknya, ya kan? Keluhannya apa? Nah, jadi dengan menentukan subjek, predikat, objek pada pertanyaan di setiap soal kasus uji kompetensi, ibu-ibu bisa mengetahui kemana arah pertanyaannya sehingga nggak gagal menentukan jawaban. Banyak yang kemarin mungkin merasa pada saat tryout nasional, dia jawab, dia merasa dia benar pada saat menjawab, tapi ternyata jawabannya salah, makanya banyak jumlah yang nggak benar yang dijawab. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena mungkin bisa gagal karena memahami soal. Jadi ketika kita gagal memahami soal itu, kita otomatis nggak bisa jawab. Kenapa? Karena jawaban pada soal uji kompetensi itu sangat mirip. Ya, tingkat kemiripannya itu tinggi karena memang dia harus bersifat homogen. Nah, yang kedua, kunci sukses menjawab soal UKOM itu kita harus bisa find the keyword. Kita cari kata kunci atau data fokus gitu ya dari setiap kasus. Nah, menentukan kata kunci ini adalah modal untuk memilih jawaban yang semuanya tampak benar. Ih, kayaknya Bu, semuanya benar. Itu sering keluhannya ya kan, sehingga membingungkan mahasiswa. Nah, maka kita harus bisa punya keterampilan untuk menentukan data kunci. Dari mana itu? Dari data tambahan, Ibu-ibu. Data tambahan, jenis pemeriksaan, terus kita bisa cari ini diagnosis apa yang paling mungkin ini biasanya kata-kata kunci dari pertanyaan, ya. Kan nanti muncul kasus tuh baru ada tuh pertanyaannya. Nah, data tambahan apakah yang paling penting pada kasus tersebut? Maka fokuslah ke data tambahan di batang soalnya ya di tubuh soalnya. Terus jenis pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat? Maka ceklah jenis penunjang apa untuk diagnosis di soal di kasus gitu. Lalu diagnosisnya, diagnosis apakah itu yang paling sering pertanyaannya ya? Masalah potensial, langkah awal, langkah selanjutnya, langkah yang paling tepat itu yang paling sering menjadi pertanyaan dalam setiap soal uji kompetensi. Nah, kemampuan kita harus bisa menetapkan kata kunci dari setiap pertanyaan ini. Ya, ini tambah lagi, ada lagi tentang asuhan, apakah yang paling tepat? Penkes apakah yang paling tepat? Sikap bidan yang bagaimanakah yang paling tepat? Atau evaluasi asuhan. Nah, ini semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan dengan kata kunci yang saya bold ya, dan inilah yang harus dicari pada tubuh soal. Nanti kita akan latihan. Jenis pertanyaannya itu ada beberapa, ada bisa kasus, ya kan seorang ibu datang bla 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 dengan kondisi kamu itu namanya kasus. Ada pernyataan ini biasanya kasus komunitas, contoh gini, pada desa X ya terdapat angka persalinan sekian sekian sekian, itu namanya pernyataan.
Ya, baru hasil penelitian juga bisa. Ya, oh hasil survei menyatakan bahwa ini. Nah, itu bisa menjadi jenis-jenis pertanyaan yang muncul pada saat uji kompetensi. Nah, apa yang perlu diingat? Tidak ada jawaban semua benar atau bukan salah satu jawaban di atas benar. Nggak ada. BSSD semua benar itu nggak ada. Yang perlu diperhatikan adalah tiga. Yang pertama, keluhan utamanya apa? Lalu data klinisnya apa? Dan setting layanannya di mana? Rumah sakit, klinik pasti beda. Hati-hati dalam tiga kata kunci ini. Ya, tiga hal penting ini menjadi dasar dalam memilih jawaban yang paling tepat. Kalau kita sudah bisa menghubungkan tiga komponen ini, keluhannya, data klinisnya, setting layanannya di mana, maka ini bisa mengarahkan kita untuk mencari jawaban yang paling tepat. Dan ingat, dalam menjawab soal uji kompetensi, nggak ada yang namanya pengurangan nilai. Jadi semua dan apa namanya semua diwajibkan menjawab soal gitu ya. Jadi salah satu ya salah nol skornya, benar ya satu skornya gitu. Dan yang perlu diingat semua pilihan dari opsi jawaban itu nggak ada yang salah ya nggak ada yang salah. Dia hanya rentang dari yang kurang tepat sampai ke sangat tepat. Makanya jawabannya mirip dan seakan-akan semua jawabannya benar. Nah, bagaimana menentukan yang paling tepatnya, Bu? Itu tadi kita tentukan satu keluhan utamanya apa, data klinisnya apa, dan tempat layanannya di mana. Ya, ketiga ini harus bisa diperhatikan. Ketepatan pilihan jawaban ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman teori dan kata kunci itu. Makanya, selama Eh, proses bimbingan UKOM, eh, ibu-ibu kami sangat mengharapkan untuk membaca ulang teori yang sudah ada. Kalau dulu mungkin kita di S1 kita hanya fokus skripsi selesai tugas akhir. Kalau di profesi beda ibu-ibu. Ibu-ibu harus bisa back lagi ke masa-masa akademik ya kan. Belajar lagi tentang teori anemia, tentang teori kehamilan. Karena kalau kita konsepnya nggak punya, hanya ikut, hanya fokusnya menghafal soal BUK itu nggak keluar lagi. Dan satu warning dari kami, ibu-ibu, soal yang kita sharing di sini ini bukan soal yang akan keluar di uji kompetensi. Jadi ini adalah soal karya dosen yang dibuat dari masing-masing stase yang digunakan sebagai latihan kasus. Ya, latihan menjawab kasus. Jadi bukan ini yang diujiankan lagi. Berarti Bu, nanti soalnya bukan ini, bukan. Makanya nggak ada guna ibu-ibu hafal soal. Yang diajari dalam bimbingan uji kompetensi adalah teknis menjawab soal. Teknis memilih jawaban yang paling tepat. Sehingga resiko salahnya jadi kecil. Itu ya, kita sepakat di situ ya ibu-ibu. Nah, bagaimana tips dan trik membaca soal dengan cepat? Karena satu soal 1 menit. Pertama kita membaca, lalu kita maknai secara cepat, secara efektif, lalu kita isi jawaban sesuai pilihan. Nah, ini kisi-kisi ini yang apa ya? Ini tahun sebelum ada kolegium ya, yang setelah ada kolegium kami belum dapatkan Mbak, di Juknis. Nah, maaf, jadi bisa contoh pinjam. di tinjauan satu ya, di tinjauan satu itu blueprintnya itu tentang area kompetensi bidan. Kalau kita lihat di sini, mayoritasnya itu yang ditanya tentang apa? Landasan ilmiah praktek kebidanan sama keterampilan klinis praktek bidan. Berarti SOP. SOP penata laksanaan pelayanan kebidanan sama landasan ilmiahnya, teori konsep dasarnya yang paling sering muncul di soal. Dua ini, ibu-ibu. Kalau terkait komunikasi, etiko-legal ada memang, tapi nggak banyak. Ya anggap aja dari 180 soal, cuman 2 soal etiko-legal. Ya kan? 100 soal terkait landasan ilmiah sama keterampilan klinis. Kalau dua ini aja ibu jawab dan semuanya benar, insya Allah kompeten. Tapi kalau enggak, kalau di bawah itu, ya itu susah kita mau kompeten gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tinjauan dua dari segi kognitif, psikomotor, konatif yang paling banyak di sini dia bermain di mana? Di sini, ibu-ibu. Psikomotor. Apa yang dilakukan? Karena UKOM itu kan menilai kompetensi. Kompetensi itu kan banyak dia dari segi keterampilan, skill. Maka yang dinilai psikomotornya, procedural knowledge-nya. Walaupun nggak memungkinkan ada pertanyaan tentang diagnosis, ada pertanyaan tentang hormon apakah itu kognitif. Nah, jadi fokusnya di situ. Ya, jadi kalau fokusnya antara dua ini aja, yang pertanyaan tentang sikap-sikap yang membingungkan itu nggak terjawab benar, insya Allah masih bisa lulus, gitu ya. Apalagi kalau 10 yang benar, 100 yang benar.
Ya, itu. Nah, kalau di tinjuan 3, kita lihat dari siklus kesehatan reproduksinya, ternyata yang paling banyak itu bobot soalnya itu di hamil, bersalin, dan nifas. Maka fokuslah di teori ini, gitu. Artinya, jangan sampai hormon yang mempengaruhi kontraksi ibu-ibu nggak tahu. Apa ya? Ya, kontraksi pada persalinan ibu-ibu nggak tahu. Padahal itu udah jelas oksitosin untuk kontraksi, kan gitu ya. Hormon yang mempengaruhi nyeri pada saat disminor, ya prostaglandin gitu ya. Nah, jadi hormon yang mempengaruhi untuk peningkatan proliferasi dalam proses siklus menstruasi, estrogen gitu. Nah, yang kayak gitu tuh itu masuk ke dalam konsep teori. Jadi hamil, bersalin, nifas, proses fisiologinya, proses psikologinya itu harus dikuasain. Karena itu bobot soal terbanyak di lingkup itu. Wah, baik itu fisiologi maupun patologi, tapi lebih banyak yang fisiologi karena sesuai dengan konsep kompetensi kita itu kebidanan itu konsepnya konsep normal. Nah, lingkup praktik tadi seperti yang saya sampaikan ternyata 50% itu yang normal kasusnya yang ditanyakan. Jadi contoh kalau kehamilan normal yang ditanyakan apa? Perubahan fundus, perubahan adaptasi fisiologisnya gitu ya. Kalau komplikasi itu hanya paling 20-15. Rujukan itu hanya 15%. Gadar itu hanya 15%. Jadi dari sini ibu-ibu bisa mengakomodir ya, melihat oh mana sih yang paling banyak itu masuk gitu. Nah, terus di tinjauan 5 terkait pengkajian diagnosis perencanaan, ini sama-sama rata ya, masing-masing komponen soalnya itu sama ya. Lalu kalau di tinjauan 6 di blueprint yang keenam, paling banyak itu individu. Makanya rata-rata soalnya seorang perempuan waktu tryout kemarin ya kan. Makanya soal-soal yang kami buat juga mayoritas tentang individu, ya kan? Kalau tentang keluarga ada juga, tapi hanya 20%, komunitas juga 20%. Jadi sedikit. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk di tinjauan 6 ya, ini paling banyak settingnya di mana? Ya jelas di komunitas dan klinik karena bidan paling banyak di situ kerjanya. Kalau di rumah sakit ada nggak? Ada, tapi nggak terlalu banyak. Ya, jadi jangan membingungkan ya, karena setiap kompetensi di setting layanan klinik pasti berbeda-beda. Contoh tabel soal gini ya, inilah contohnya ya kan. Kalau kita lihat di sini paling banyak tetap kan komponennya di mana hamil, bersalin dan nifas. Terus paling banyak di mana? Di sini nih ya, di fisiologis yang normal. Jadi dari kedua ini ibu-ibu bisa memetakan mana yang mau harus saya kuasai ya. Kalau semuanya dihafal bu nggak mudeng lagi bener. Tapi justru kalau ibu sering nangani kasus, rata-rata pengalaman kami, ibu-ibu lebih sering terpapar kasus maka lebih lebih gampang menjawab yang benar asal melihat konsep SOP yang sudah baku yang sudah ada. Begitu ya. Oke, itu mungkin pengantar ya sebelum kita masuk ke contoh soal saya untuk 2017. Nah, untuk soal yang ke 165 ya kan kalau kita lihat nih tadi ya. Apa yang menjadi pertanyaannya? Pertanyaannya ini, apa diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Ya kan? Diagnosis nih, kalau mau mencari diagnosis berarti kita butuh apa? Tadi ada 3 poin penting. Keluhan utama, data klinis, ya kan, sama Dan setting layanan. satu Oke, tempat. keluhan utamanya apa? Kita cek di sini. Satu dapat apa? Demam, ya kan? Terus apalagi data klinisnya yang bisa kita dapat? Oh, nyeri Nyeri payudara. payudara. Good. Terus data klinisnya apa? Oh, suhunya tinggi. Oke, ini sudah ada infeksi. Oh, sudah tinggi juga denyut nadinya. Payudara bengkak. Nah, payudaranya bengkak, merah, sakit, dan keluar nanah dari Nanah puting. dari putih. Oke, berarti fokusnya ini masalah payudara. Kalau kita kaitkan, dia setting lainnya di mana? Datang ke TPMB. Nggak ada masalah karena ditanya diagnosis. Berarti dari semua tanda-tanda ini gejala apa sih? Ayo, jawab ibu-ibu. Akses Boleh di payudara. chat Zoom. Tereng, tereng, tereng. Mastitis, Absen Bu. nanti dikirim ya Bu Akses Erika di payudara. akhir Akses, pertemuan. Bu. Abses. Oke, rata-rata jawabnya Akses payudara, Bu. abses payudara. Oke. Kenapa abses? Satu, dia udah demam gitu Karena ya. dia Dua, bernanah, Bu, ada demam. iya, ada keluar nanah. Ini mungkin yang menjadi data fokus. Nah, Nah, beginilah cara menjawab soal nanti, Ibu. Jadi nanti ketika soal dibagi,
ke grup BUK masing-masing, berlatih sendiri. Jangan menunggu jawaban dosen baru dihafal tuh apa kata dosen, nggak bisa. Kapasitasnya nggak bisa lagi nangkep di usia kita. Jadi yang perlu ibu-ibu apa? Paham cara strategi menjawab soalnya, hafal konsep dasarnya. Jadi itu pusatnya di kita. Kalau kami dosen-dosen ini menjelaskan itu hanya tips dan trik bagaimana ibu-ibu memandang soal ini. Bisa saja nanti ada perdebatan, bisa namanya yang buat dosen. Dosen juga bisa bisa ini kan, nggak up to date kan, bisa juga kadang keliru gitu boleh. Nah di situ prosesnya bisa bergening pada saat BUK. Jadi silahkan aktif aja, kritis aja karena membahas kasus ini seru gitu ya. Dia nggak kayak kuliah biasa. Dia lebih seru kenapa? Karena kita menggambarkan apa kejadian di lapangan dengan yang harusnya dilakukan oleh bidan. Seperti itu. Oke, dari sini sudah mengarah ya. Kayaknya yang paling tepat deh gitu ya. Kenapa? Karena udah keluar nanah, terus posisinya itu di payudara. Nah, kalau kita lihat jawabannya semuanya mengarah ke apa nih? Diagnosis masalah payudara kan? Nggak ada yang di sini dibuatnya cat gitu, nggak ada kan? Ya nggak ada. Karena yang kayak tadi saya bilang, rentang jawaban, opsi jawaban ini bukan salah, tapi dia rentang antara kurang tepat menjadi sangat tepat. Mastitis ya agak mirip, tapi nggak tepat, bener kan? Galaktocele ya agak mirip, tapi nggak tepat. Kanker payudara mirip, mirip juga, apalagi keluar nanahnya dari puting, tapi nggak tepat. Bendungan ASI agak mirip, tapi nggak tepat juga. Nah, mungkin di abses. Nah, ini mungkin ya. Mari kita lihat kunci jawabannya. Oke, data fokus ini ya. Nah, jadi nanti ibu-ibu pada saat menjawab di grup masing-masing buatlah ini data fokus dari soal yang tadi yang mengarah ke diagnosis abses payudara. Baru dijelaskan kenapa nggak mastitis, kenapa nggak galaktosel, kenapa nggak kanker payudara, kenapa nggak bendungan ASI, dan kenapa nggak abses. Saran saya. Saran saya yang pertama, jangan pernah langsung mencari melalui chat GPT karena pada saat ujian chat GPT nggak ikut serta sama ibu-ibu. Mau ibu-ibu ahli chat GPT, pada saat ujian yang ikut ini dan diri. Jadi chat GPT-nya tinggal. Jadi kalau nggak konsepnya didapat, difahami dan diingat, nggak lulus. Survei membuktikan ada yang selalu ujian stase lulus terus, pada saat UKOM nggak lulus. Hati-hati saya bilang. Apalagi yang pakai joki-joki dibantu-bantu gitu ya. Kan ujian stasenya online, Bu. Ya itu kami nggak ada masalah kalau yang non reguler. Itu urusan ibu masing-masing. Tetapi pada saat UKOM, sekali lagi itu sama persis kayak waktu tryout nasional kemarin. Makanya kalau ada yang bilang tryout kemarin nggak usah diikuti lah, itu nggak nasional. Salah, justru itu nasional. Justru itu yang menyerupai uji kompetensi nasional dibanding ujian stase kita karena nggak diawasin. Gitu ya. Jadi sampai sini sepakat. Nah, benar ya, mayoritas menjawab abses payudara. Good job. Oke. Nah, untuk soal 166, saya mau ini grup chat Zoom-nya saya kunci. Saya mau semuanya aktif menjawab di chat Zoom, tapi saya nggak jadi host ini agak susah ya. Dohar nih belum bisa juga ya jadikan saya host. Nggak apa-apa. Eh, Ya, bisa. yang kali Bu yang jadiin host Ibu. Apa? Gimana, Dohar nih? Yang pertama kali yang buka Zoom Bu yang harus bisa jadikan host saya nggak Enggak, bisa bisa. jadiin host Bu. Kamu buka partisipan dari HP kamu. Kamu pakai HP kan, Doharni? Iya Bu Iya, buka partisipan. Terbuka, Eh, nggak ada tanya Bu. ada di tanda titik-titik bawah, partisipan atau peserta. Bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris? Iya. Ada peserta? Udah kan Bu udah ya Nah, nggak cari nama saya, oke Pak. cari nama saya. Penny Aryani cari nama saya. Klik titik tiga, Oh, make host. Sudah pindah. Oke, thank you. Dah, jadi ini chat Zoom-nya saya akan kunci ya, no one. Nanti silahkan menjawab dalam waktu 1 menit. Saya akan buka, baru saya bolehkan siapa yang mau memberikan argumentasi seperti saya tadi menjelaskan di soal yang pertama. Harus begitu sistem kita ya. Walaupun not open kamera, nggak ada masalah, tapi mohon aktif di chat Zoom.
Ya, aktif di chat Zoom. Kalau nggak aktif di chat Zoom, kalau saya lihat nanti dari 272 yang jawab cuma 10, saya nggak mau lagi masuk BUK. Ngapain saya keluar-keluar sendiri? Kan ibu-ibu, mending saya rekam sendiri muka saya kirim. Nah, saya mau partisipasi aktif, artinya ibu-ibu yang hadir di sini, walaupun sambil kerja pakai headset, nggak ada masalah, tapi paham apa yang disampaikan. Sepakat kita semua, kalau sepakat beri reaction semuanya. Oke, sepakat ya. Ya, ya. Oke, 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 good. Udah paham dengan pakai reactionnya. Jadi memang BUK itu harus aktif, nggak bisa cuman muncul nama tanpa wajah, udah off cam, off suara juga, off ketikan juga nggak laku sama kita kayak gitu ya. Karena tujuan kita mau kompeten 100% seperti angkatan sebelumnya. Oke, kita mulai. Silahkan dijawab. Atau ada dari ibu-ibu yang mau mencoba menjawab soal nomor 166? Silahkan raise hand dan open kamera. Ya, silahkan Bu Luciana. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya. Data fokusnya itu yang pertama bayi laki-laki dan kemudian dia aterm. Pertanyaannya Kemudian, langsung dibaca, Bu. Jadi ketika menjawab oh soal, siap. baca Oh, pertanyaan dulu. baik Ibu. Apa diagnosis? Eh, Nah, gitu. soal nomor Ya. Ya, baik Ibu. Apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut dengan data seorang bayi laki-laki lahir spontan, aterem 1 jam yang lalu di TPMB, kemudian riwayat kelahiran langsung menangis, suara tangisan lemah, gerakan aktif, dan kulit kemerahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemu Nah, berat nah, nah, badan. nah. Jadi di sini Bu Lucy, kalau Ya. menjawab nggak boleh lagi baca soal. Saya Oh, maunya yang baik. kayak tadi saya. Ah, Apa baik Ibu. diagnosis? Oke, diagnosisnya ini Oh, anak baik. laki-laki. Oke, dia aktif, Apgar skornya bagus. Hasil pemeriksaannya, oke, hanya satu hipersalivasi dan ujung atas daun telinga lebih rendah. Nah, gitu data fokus. Jadi nggak dibaca ulang soalnya. Ah, Ini baik Ibu. melatih cara berpikir kritis ketika menjawab soal 1 menit satu soal. Silahkan, Bu Lucy. Eh, Baik Ibu, terima kasih. Apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Eh, Yaitu bayi laki-laki aterem, tangisan lemah, hiper sanlifikasi, dan kemudian ujung atas daun telinga lebih rendah dari garis sejajar sudut mata. Jadi di sini diagnosa yang tepat adalah Down syndrome, Bu. Ya, Sindrom Down, C, apa jawabannya? C, Bu. Sindrom Down. Oke, karena tadi ya hipersalivasi. Oke, kita coba buka chat Zoom-nya. Silahkan, saya akan hitung berapa orang yang menjawab. Tereng, silahkan dijawab. Oke, Bu Ainal A, ada C, ada E, ada C, ada E, ada B. Nah, kalau di sini langsung ketahuan tuh kan. Tereng, nggak bisa kita ikut-ikut teman, ya kan? Apa adanya aja. Oke, kenapa Ibu Ainal tadi yang pertama saya baca jawabnya A? Kira-kira ada pendapat yang bagaimana? Izin Bu, mau Ya, menjawab. silahkan. Di sini kan di vignette disebutkan adanya hipersalivasi dari ujung atas daun telinga lebih rendah daripada garis sejajar ujung sudut mata. Eh, yang dimana arti dari sindrom Turner itu adalah itu Bu. Oke, jadi Bu Ainal menyampaikan, oh ini bukan sindrom tapi sindrom Turner karena ada hipersalivasi juga. Nah itu tadi ya, mirip-mirip ya kayaknya semua sindrom ini sama sih. Nah coba let me see lagi. Ini ada yang jawab E, Ibu Putri Ansida Sitepu. Silakan open suara, nggak perlu open open kamera nggak apa-apa. Putri Ansida ada? Ya ada. Ibu Misbahul Jannah jawab E Saya juga. Bu. Ah ya, silahkan Putri. Kenapa pilihnya sayang? Sindrom Klinefelter. Bu, maaf, salah, salah ini, Bu. Salah typo. Harusnya C, Down syndrome, Bu. Mulai deh. Oh iya. Bu Rizka Oktiara, kenapa pilih E? Bu Rizka Oktiara, kenapa pilih E? Sindrom Klinefelter. Bu Monika Sihotang, kenapa pilihnya B? Sindrom Edward.
Nah, seru nih. Semua dijawab. Ya kan? Artinya, Izin Bu menjawab. ya, silahkan Bu Monika. Bu izin menjawab karena sindrom Edward itu ada ciri-cirinya itu eh, ujung atas telinga itu lebih rendah dari garis runcul sudut mata, Bu. Karena lebih rendah ya. Mirip juga ya. Oke, thank you. Yang jawab tadi ada yang mau perwakilan Ibu Rizka Oktiara atau siapa lagi nih yang jawab Yang lainnya C. Ya, ini pun masih sedikit nggak sampai 100 nih yang jawab. Yang lainnya hanya numpang nama aja nih di Zoom. Besok kita keluarkan aja deh, ya kan? Yang nggak berpartisipasi menjawab. Hehehe. Ya, jadi kalau kita lihat ada 4 opsi jawaban yang dipilih dari semua peserta. Ya, artinya, oke saya kunci lagi chat Zoom-nya. Artinya semua jawaban itu mirip ya. Berarti berhasil nih yang buat soal gitu ya, Cile. Artinya memang jawaban itu harus homogen sehingga peserta harus memilih dari yang rentang kurang tepat menjadi sangat tepat. Dan ternyata dari semuanya, terereng reng reng, salah berjamaah. Yang benar Ibu Ainal Mardia. Beri tepuk tangan. Teng 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 teng. Mari kita lihat. Bu, mau komplain nih nanti. Saya akan menjelaskan one by one kenapa ini adalah sindrom Turner. Saya sudah jelaskan gambar di sebelah. Ya kan? Sindrom Turner adalah kondisi yang hanya mempengaruhi wanita ketika salah satu kromosom X atau kromosom seksnya abses atau rusak parsial ditandai dengan telinga yang lebih rendah. Aduh, kok gini nih? Oke, kalau sindrom Edward ya, dia banyak kelainan pada banyak organ tubuh bayi. Tapi di data fokus yang disorotin apa? Kelainan lain ada nggak? Nggak ada. Hanya posisi telinga. Sindrom Down justru berbeda, ya kan? Sudut matanya ini ketarik ke atas kayak sipit. Macet-macet, Bu. Macet ya? Masih macet? Putus-putus, Bu. Masih Kurang putus? jelas, nggak Bu. jelas suaranya, Bu. Putus, Bu, Alamak, suaranya. udah komplain orang. Kurang Bisa. Kedengaran, Bu. Putus-putus. Putus lagi. Udah bisa. Masih putus-putus. Macet, Bu. Masih, Bu. Masih putus, Bu. Oke, kita sepertinya kena gangguan jaringan. Sebentar, saya coba off cam. Masih putus-putus? Jelas? Sudah terdengar. Enggak, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, udah jelas. Berarti saya harus menutup wajah saya ya. Jadi bunda-bunda, ayo kita lihat. Nah, kenapa nggak sindrom Down? Kalau sindrom Down, dia matanya tertarik ke atas, kelainan genetiknya. Kalau yang dia tadi nggak ada yang milih, kenapa nggak sindrom Klinefelter ya kan? Kalau sindrom Klinefelter ini, alamak, aduh, 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 Bu, aduh. putus-putus, Bu. Ya, gimana lah mau dibilang ya kan? Nah, ini nggak muncul pula nih lagi. Oke, jadi kalau dia sindrom Klinefelter, suaranya udah jelas ya? Jelas? Enggak ya? Jelas, Bu. Oke, udah Jelas, jelas. Bu. Oke. Jelas, Bu. Nah, jadi kenapa nggak sindrom Klinefelter? Ini tertutup materi saya ya. Kalau sindrom Klinefelter itu dia bukan dengan ditandai oleh daun telinga ya. Kalau Klinefelter dia sama, dia juga cacatan bawaan dari lahir ya. Tetapi di sini biasanya ditandai dengan payudara sama testis yang kecil, ya kan? Dan biasanya Klinefelter ini tubuhnya itu lebih tinggi kayak raksasa, ya lebih tinggi dia. Terus payudaranya membesar dan dia infertil. Seringkali tandanya terlambat usia pubertas. Nah, karena di data fokus yang tadi di sini ya, yang paling banyak itu tandanya adalah kalau secara ini aman. Ya, secara perkembangan organ aman, dia nangis dan segala macam, hanya hipersalivasi dan ujung atas daun telinga lebih rendah dari garis sejajar sudut mata. Gak ada dibilang sudut matanya sipit atau tidak gitu ya. Maka jawaban yang paling mendekati itu adalah telinga yang lebih rendah di sindrom Turner, bukan sindrom Down seperti yang mayoritas ibu-ibu jawab.
Oke, jadi yuk berapa orang yang menjawab A dari 270 mahasiswa? Satu orang. Ya. Nah, ini artinya salah Satu. masal. Nggak apa-apa. Biasa dalam menjawab soal yang pertama, baru BUK pertama, kita merasa benar semua. Ternyata, oh alah keliru. Karena ngikut teman gitu. Padahal tadi nggak yakin juga sih Bu, udah biasa itu, nggak masalah. Karena itulah butuh latihan bimbingan terus-menerus. Oke? Ya silahkan yang Izin mau Bu, raise hand, silahkan. Bu, Ibu, izin Bu, Bu. Izin, Bu. iya Eh, ada berapa orang nih yang raise hand? tapi bayinya laki-laki, Bu. Bu, Iya, Bu, itu kan baik bayi laki-laki. perempuan, Sedangkan iya Bu, itu Bayinya ketika laki, hanya Bu. mempengaruhi perempuan, wanita, Oh, Bu. wait, wait, iya wait, Bu. wait, 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 wait. Bisa yang keliru. Bayinya laki-laki, Bu. Ini Bentar, laki-laki Bu, bentar. makanya fokusnya tadi ke bayi laki-laki Bu. Tunggu, Ya, wait, bayinya wait, laki-laki, Bu. saya cek. Karena Turner untuk bayi perempuan Bu, Iya ya. Bu, kromosom X Bu. Sebentar. Bayi laki-laki, Bu. Oh iya benar ya, laki-laki ya. Berarti saya yang salah nih kalau gitu. Sebentar ya. Saya cek data fokus yang saya buat. Sindrom. Berarti jawabannya E ya, Bu. C, Kak. Kalau itu C, tapi berarti saya harus tambahkan di, bentar ya, dan sini. Berarti saya nggak bisa ambil, nggak. Kalau gitu izin ya, izin sekali. Saya ganti bayinya perempuan ya, karena saya mau fokusnya di sini. Sorry, sorry. Di sini. Ya, saya mau ini yang menjadi data fokus. Kalau iya ya ini benar. Oke, terima kasih. Nah, gini enaknya ya. Kita buat soal baru dikoreksi rame-rame. Oke, maaf ya. Jadi perempuan, sorry. Karena kalau kalau dia sindrom Down, kalau kita mau fokusnya hanya ke mata ya, karena dia trisomi, biasanya dibuat di situ di data fokusnya wajah rata dan matanya itu sifit ke atas gitu ya. Jadi agak kurang pas mungkin ya ketika saya mengambil data fokusnya itu hipersalivasi dan ujung tali. Kalau hipersalivasi sama-sama sindrom Down dan sindrom Turner itu mirip. Tapi karena di sini perempuan, ya benar ya. Jadi saya ralat ya ibu-ibu, mohon maaf semuanya. Kita ganti jadinya seorang bayi perempuan. Sebentar saya save. Oke, ada lagi? Kira-kira yang keliru dari soal ini? Monggo. Tidak, Ini Bu. siapa yang raise hand? Yang raise hand ada mana sih data raise handnya nggak muncul ya? Nah. Oke, sudah clear berarti ya? Sudah clear. Oke. Udah, Bu. Oke. Berarti di sini kita pilih jawabannya sindrom Turner. Iya, benar ya. Good banget ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Chat Zoom akan saya kunci. Silahkan menjawab dalam waktu 1 menit. Nanti kalau ada yang mau jawab, boleh raise hand. Yang mau jawab secara langsung. Boleh raise hand ya. Oke, Ibu Ainal silahkan menjawab. Tadi Bu Ainal udah ya. Bu Nofrita deh yang baru nih. Bu Nofrita Panjaitan. Silahkan Bu Nofrita. Izin menjawab. Iya. Jawabannya B, Bu. Kosongkan Eh, kandung kambing. jangan kayak gitu cerita kita. Dibilang dulu pertanyaannya kayak yang tadi saya ajarin. Nanti jadi terbiasa menjawab soalnya seperti itu. Yuk, dari mulai pertanyaannya dulu. Ayo Bu Nofrita. Jawabannya yang pertama Bu dari pertanyaan asuhan apakah gitu gitu toh yang apa tindakan apakah yang paling tepat
Barulah cari ke atas. Ayo silakan Bu Nofri. Anu kontraksi uterus lembek. Baik, Kandung Bu. kemih penuh, perdarahan Nah, Bu Yeni tiga juga. ratus cc. Bu 300 Nofrita cc. silakan suaranya. Iya, Bu. Jadi, Ya. tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut, di mana data yang kita dapat dengan tanda-tanda vitalnya baik, kontraksi uterusnya lembek, dan ditemukan kandung kemihnya penuh dengan perdarahan 300 cc dan perineum utuh. Sehingga saya memilih jawabannya, Bu, B, kosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Oke, ini kan ditanya tindakan. Berarti ini konsepnya nifasnya masih di tahap normal atau sudah patologi? Normal atau patologi? Normal, Bu. Normal, Bu. Normal. Oke. Kalau cerita normal berarti kita fokus ke konsep masa nifas normal gitu ya. Uterusnya lembek. Berarti kalau dia patologi dia ngarahnya ke atonia kan gitu ya. Tapi ternyata kontraksi uterus lembek bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, di sini kandung kemihnya penuh. Apakah ini yang menjadi faktor penyebabnya? Dia berapa jam postpartum, Iya, Ibu Bu. Nofri? Iya, Bu. 2 jam postpartum. Jam. 2 jam. 2 jam, 2 jam Bu. postpartum. Oke, dengan 2 jam postpartum, kandung kemih penuh, terus kontraksinya lembek, maka ini akan beresiko untuk perdarahan postpartum, gitu ya. Nah, maka tindakan yang paling Iya, tepat Bu. dijawab menurut Bu Nofri itu adalah yang kosongkan kandung kemih. Mari kita lihat jawaban yang lain. Tereng. Saya buka chat Zoom-nya. Oke. Oke, ada C juga tadi ya. Ibu Tera. Ibu Tera Mulia, kenapa pilih C? Ibu Luciana, kenapa pilih A, masa uterus? Lalu Ibu, oke, terus yang menjawab ya masih rata-rata B. Nah, yang terakhir jawab nih tuh ngikut-ngikut tuh, nggak fair. Oke, ayo silahkan Bu Lucy dan Bu Tera, kenapa pilihannya C dan A? Baik Ibu, terima kasih. Di sini data fokusnya itu di pas 2 jam, itu di pada kala 4, kemudian perdarahannya itu kurang lebih 300, ada 300 cc, kemudian uterus lembek Bu, kemudian ada tinggi pundus uterinya itu 1 jari di bawah pusat, kemudian kandung kemihnya penuh, kemudian perineumnya utuh, jadi bukan trauma. Jadi di sini eh, kalau kita lihat dari apa bisa jadi Bu, dia penyebabnya itu atonia uteri kalau perdarahannya. Jadi prinsipnya di sini Bu yang kita lakukan adalah masase uterus karena kontraksinya lembek. Jadi ini bisa menjadi penyebab terjadinya pendarahan postpartum jika tidak di masase dulu. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, oke. Selanjutnya Ibu Tera. Izin Bu Oke, menjawab iya. alasan uterus lembut Bu, uterus lembut, Lembut. uterus lembek, Nah, lembek. menandakan adanya uteri dan harus segera pasang infus untuk segera rujuk Bu. Oke, nah ini bidan banget nih. Bu Tera buka praktek ya? Tidak Bu, masih Ah, pengangguran Bu. oh, Masya Allah. Semoga nanti segera bekerja ya. Berarti masih adik-adik ya, Mbak Tera ya? Amin. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi ada 3 ya, jawabannya antara A, B, C. Oke, eh kembali lagi kita belajar fisiologi masa nifas. Masa nifas itu biasanya 3 jam postpartum, ibunya dianjurkan apa? Berkemih spontan, bener? Bener, ya kan? Kenapa? Benar. Karena memang secara fisiologi, gitu ya. Secara fisiologi, kondisi kandung kemih yang penuh akan menghambat terjadinya kontraksi. Nah, ini makanya 2 perbedaan. Kalau kandung kemihnya nanti setelah dikosongkan, ternyata dia masih tetap lembek, berarti benar ini kasusnya atonia uteri, bukan karena hanya kandung kemih. Tapi kalau setelah kandung kemihnya dikosongkan, uterusnya kembali berkontraksi, berarti ini karena proses fisiologis masa nifasnya ada yang kegap di pengosongan kandung kemih. Let we see jawabannya. Ya.
Oke, di sini jawabannya kita lihat ya kan. Sama ya, masing-masing udah oke nih menjawab data fokus. Rata-ratanya sudah sama. Ya kan, nih pas 2 jam, kandung kemih penuh. Pembahasan. Masa seuterus merupakan sebuah pijatan. Ya, udah tahu semua. Kosongkan kandungan kemih, kosongkan bisa menghambat kontraksi. Oke, pasang infus di data dikatakan ibu 2 jam. Sudah terpasang infus dan TTV dalam keadaan data normal. Ya, kalau sudah 2 jam, artinya pada saat proses persalinan biasanya ibunya sudah diinfus biasanya ya Putus-putus, kan? Bu. Oh, putus-putus lagi. Oke, saya off cam. Lalu eksplorasi jalan lahir di data dikatakan plasenta lahir lengkap. Eksplorasi dilakukan bila kontraksi uterus baik untuk mengetahui ada sisa plasenta, tapi ini aman. Kalau yang terakhir periksa robekan perineum di data dikatakan perineumnya utuh, berarti memang tidak ada robekan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus di sini adalah yang mana? Ya, karena ini kembali tadi saya B, sampaikan ini. Bukan kandung Eh, kemih. B, B. Bu. Ya, karena ini merupakan kasus fisiologis, ya kan? Kasus fisiologis, artinya ini konsep normal, maka tetap yang dijadikan acuan untuk tindakan yang paling tepat adalah mengosongkan kandung kemih, karena ini akan kandung memperparah kemih. keadaan ibu Mana ya, ketika dia sudah mulai kontraksi uterusnya lembek. Jadi yang perlu dilakukan tindakan yang paling tepat ini dulu. Ya kan karena kalau pengganggunya udah selesai kita atasi, masih juga ada apa namanya masih juga lembek, baru kita lakukan tata cara SOP atonia uteri. Tapi kalau belum, maka kita optimasi dari ini penyebab kemungkinan yang menyebabkan kontraksinya itu lembek. Oke, jadi jawabannya mayoritas jawabannya B ya. Oke, B. good job. Tepuk tangan. Sudah mulai keren ya jawabannya. Kita kunci lagi di chat Zoom. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor selanjutnya. 168. Oke, dari sini yang berkenan menjawab, silahkan. Ibu Resi Setianingsi, angkat tangan. Silahkan Ibu menjawab. Yang lainnya silahkan ketik di chat Zoom jawabannya maksimal 1 menit. Ibu Resi, suara saya kedengaran. Iya, Bu. Oke, Bu Resi Bonggo kalau mau menjawab silahkan. Nggak kelihatan, Bu, Hah? soalnya. Nggak Bu, kelihatan, Pak. fotonya jawaban, Bu. Apa? Foto Ibu menutupi jawaban, Bu. Oh, kok kayak gitu? Foto yang mana ini? Oh, layout ya. Sebentar, sebentar. Content only. Udah, nampak, nampak? Nampak, Oke, Bu. Bu. Oke, silahkan bunda-bunda sayang. Oke. Baik, Bu. Di sini pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada kasus tersebut? Seorang bidan bertugas di rumah sakit sebagai kepala ruangan, di mana hasil survei manajemen menunjukkan bahwa 95% pasien merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Petugas bersikap ramah, cepat, tanggap terhadap keluhan pasien. Ini kami menjawabnya di sini responsiveness, Bu, karena ini kemampuan memberikan layanan yang tepat terhadap pasien, Bu. Terima kasih. Oke, jadi tadi jawaban Bu Resi pilihnya apa Bu Resi? Bu, E, responsiveness itu responsiveness. Karena apa data kuncinya yang Ibu buat di kemampuan sini? memberikan Pasien merasa yang puas karena bersikap di sini kami ramah. Gitu ya. puas, ya. Oke, ini Ramah. saya merah ini. Oke. Maka saya buka kunci chat Zoom-nya. Silahkan dijawab. Terereng, terereng, terereng. Iya, iya, iya. Oh, rata-rata. Oke. Semuanya. Oh, tiba-tiba semuanya nih. Oke, good job. Apakah salah berjamaah atau benar berjamaah?
di soal yang ketiga. Masih ada yang belum kumpul jawaban? Bertobatlah. Yang reguler saya tunggu ya, namanya terekap nih. Saya record Zoom. Nanti saya lapor nih sama wali tingkat kalau nggak Bu, aktif. instruksi. Ah, Bu, iya Bu instruksi Ita, jangan suruh silahkan. jawab dulu. Nanti kan Ah, jadi berjamaah dong, Bu. oh gimana? Jangan dijawab dulu jadi berjamaah. Jangan ditanya dulu apa Oh, jawabannya siap. sama si pembaca, Cocok-cocok Bu. ya, Bu, betul. buat polling, Bu. Oh, Mak buat polling ya. Lama kali lah saya ngetik pollingnya ini, Bunda. Ayah, nggak siap-siap kita nanti sampai soal zuhur. Ah, saya harus butuh asisten kalau nanti ngetik polling. Nanti lah ya. Next, saya coba pelajari cara cepatnya biar enggak ini ya. Oke, berarti nanti saya kasih waktu 1 menit lalu menjawab. Gitu aja ya. Berarti saya kunci aja. Oke, karena semua berjamaah kita lihat jawabannya adalah reng 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 benar. Dan ini kategori soal gampang ya. Jadi alhamdulillah di soal gampang semuanya benar. Jangan nanti pada saat ujian kompetensi soal gampang pun salah. Nah, ini kupur nikmat kita namanya ya kan. Udahlah gampang soalnya salah pula. Nah, itu nggak ditoleransi tuh. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saya kunci kembali chat Zoom. Saya nggak kasih akses nanti kecuali sudah dijawab. Oh ini tadi ya pembahasannya ya. Kenapa tadi sudah kita bahas. Oke, silahkan dijawab waktunya 1 menit. Nanti 1 menit saya akan buka di chat Zoom. Baru saya pilih siapa yang menjawab. Oke, sudah bisa saya buka. Let we see jawabannya. Tereng. Oke, oh ya, muncul A dan E. A dan E. Iya. Yang menjawab A. Silahkan raise hand. Ada yang mau memberi masukan yang jawab A? Ada? Yang menjawab A? Oke, kalau nggak ada. Oke, Ibu Resi lagi. Coba tunggu ya, Bu Resi. Saya mau cek dulu, cek ombak adik-adik yang reguler. Retno Ayu Pratiwi reguler. Retno, halo Retno, nggak ada Iya, Bu. suara. Ah ya, silahkan Kak Retno jawab soal 169. Kenapa pilih A? Permisi ya Bu, sebelumnya di sini kan pertanyaannya bagaimana penata laksanaan awal pada kasus tersebut. Jadi di sini Bu, data fokus anak tersiram air panas saat bermain, kesakitan dan keluarga segera Ya, mengoleskan odol. intinya ini luka Jadi bakar, gitu kan? ya Bu, luka bakar, jadi Berapa penata persen? Ya. laksanaan Mm-mm. awalnya itu diinginkan pada air mengalir ya Bu. Alasannya? Eh, Alasannya agar panas yang dirasakan pada tubuh si anak itu berkurang ya Bu. Oh gitu. Ini di puskesmas ya. Ini berapa persen sih? Proses. Berapa persen tuh kalau sampai tangan kanan hingga pergelangan tangan? Kira-kira. Berapa persen? Masih di bawah 50% ya. Oke, tadi ada yang jawab E. Mana nih yang jawab E tadi? Ada. Ah, ini dia. Ibu Kiki Saya, Maria Bu. Butar-Butar. Ah, silahkan Bu Kiki. Kenapa pilih E Bu Kiki? Izin, Bu. Ya. Iya, Bu. Karena kan di sini kan sudah tersiram di rumah. Dan si ibunya kan sudah mengoleskan odol untuk menghindari lukanya. Sedangkan Mm-mm. kalau dari kita kan untuk membersihkan odol itu ya kita bersihkan pakai saklon. Saklon Mm-mm. itu anti disinfektan, Bu. Mm-mm. Jadi didesinfeksi posisinya di puskesmas. Ah, good, Bu. Iya, Bu.
Bu Kiki melihat setting layanan ya. Setting layanan tadi Iya. perlu kan satu kondisi klinis, dua keluhan, tiga setting layanan. Oke, Iya. saya rasa nggak ada jawaban yang berbeda ya dari keduanya. Maka mari kita melihat jawabannya. Ya benar, ternyata salah berjamaah. Hanya Ibu, siapa tadi? Ibu Kiki yang benar. Ayo, ada yang mau Izin Bu, banding? saya juga Bu. Siapa? Bu Ainal. Oh, tak muncul lah, Bu. terskip. Oh, alhamdulillah. Ada dua. Siapa lagi? Iya, ada yang jawab S. Bu Yesika mana lu nggak ada pilihan S. Inilah buat emosi nih di bulan puasa yang berkah ini ya. S itu jawaban apa? Nggak ada jawaban S. Bu Yesika mana lu? Fokus. Oh, Bu Firda juga E. Oh iya, saya tadi nariknya Bu Kiki Maria. Oh iya, Angel ya. Ade Rahadini ini ada E. Oke, good. Tapi mayoritas A. Yang A salah berjamaah. Hati-hati. Tadi saya sudah sampaikan fokus tiga kata kunci. Yang pertama keluhan, data klinis, baru setting lah ya, layanan. Oke, good. Kita kunci lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ah ini sorry ya ini jawabannya. Dinginkan pada air mengalir bukan tata laksana awal kasus apalagi sudah di puskesmas, udah terjadi, udah diolesi odol gitu ya. Tutup kasa steril juga bukan. Siapkan rujukan nggak diperlukan karena nggak ada indikasi untuk dirujuk apalagi masih di bawah 50%. Berikan parastamol ini nanti ya jika ada nyeri bukan tindakan awal. Yang pertama kali desinfeksi karena sudah terlanjur diberikan odol. Oke, sepak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan dijawab waktunya 1 menit. Oke, saya anggap ini soal gampang ya. Saya akan buka chat Zoom-nya. Let we see. Terereng, terereng. Pokoknya ada musiknya ya. Sudah dibuka. Jawabannya ya ada B, ada A, ada B, ada A. Seru gini ya. Ada B, ada A, ada B, A, B, A, B, A, B, A. Oke. B, A. Ternyata AB nih, setengah-setengah. Oke. Aiga Lutfiah dari reguler. Silahkan open kamera and open suara. Let me tell about your reason you choose the option A. Silahkan Aiga. Permisi ya Bu. Kak Apa Aiga. aspek? Permisi ya Bu, Ya, saya ya Bu. ya sayang, silahkan. Izin menjawab ya Bu. Ya. Apa aspek etik yang ditunjukkan pada kasus di atas? Seorang perempuan P1A0 umur 21 tahun datang ke TPMB dengan keluhan ingin berkonsultasi KB. Hasil anamnesis takut karena informasi negatif tentang AKDR. Hasil pemeriksaan TD 100 per 80 mm hidrogium, nadi 75 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Bidan kemudian memberikan konseling cara kerja dan efek samping kontrasepsi. Apa aspek etik yang ditunjukkan pada kasus di atas? Lain Jawaban kali saya, Kak Aiga lain kali nggak boleh baca soal. iya Bu, Baca iya Bu. pertanyaan langsung data fokus langsung opsi. Itu nggak nyimak tadi kan? Ayo. Ya maaf ya Bu. Mm. Jawabannya otonomi Bu, karena Ibu sudah bidan tersebut sudah menjelaskan efek negatif, memberikan informasi dan efek negatif tentang bidan tersebut sudah memberikan informasi dan konseling cara kerja dan efek samping dari kontrasepsi Bu. Oke, itu menurut Kak Aiga ya, karena dia sudah memberikan informasi. Jadi dia jawabannya otonomi. Let me Aduh. see the answer from Ibu Sri Rahayu Ginting, Escape. Ayo Bu Sri Rahayu, kenapa pilihnya D, Justice? Nah, keren nih yang lain-lain nih. Jangan-jangan bener. Ayo Bu Sri Rahayu Ginting.
Monggo, Bu, Ibu Sri Rahayu. Putus-putus lagi, Bu. Oh ya udah, saya off cam. Ayo Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu, are you here? Bu Sri Rahayu, are you there? Nggak ada. Oke. Ibu Lilis Karlina. Enggak Ibu ini ya, adik-adik ya. Kak Lilis, ayo Kak Lilis, open your cam and tell me Siap, Bu. why you choose option B. Kak Lilis. Permisi ya, Bu. Jawaban saya Prasiti karena ibunya memberikan konseling cara kerja dan efek samping itu memberikan informasi sesuai layanan ya, Bu. Memberikan informasi sesuai Veracity. Oke, ya. ya, Bu. Jadi antara A dan B ya. Maka let we see mana the correct answer for number 170. Ya, ternyata yang B yang benar. Kenapa B? Kak Siti, kita lihat one by one. Data fokusnya akseptornya takut karena informasi negatif. Lalu bidan memberikan konseling cara kerja efek samping kontrasepsi. Nah, kalau dilihat dari justice yang di sini aspek etiknya, kalau otonomi itu menghargai hak, ya kan, dalam membuat keputusan. Di sini kita bukan memberikan hak, kita justru menjelaskan yang sebenarnya, ya kan? Kenapa? Karena dia takut dengan informasi negatif. Jadi di sini fungsi bidan dia mengatakan dengan kebenaran untuk menyakitkan pasien. Kalau fidelity itu menghargai janji dan komitmen terhadap pasien, nggak masuk. Kalau justice yang dia tadi menegakkan keadilan ini juga nggak ada masuk, ya kan? Kalau mal efisien tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologi. Karena di sini dia butuhnya informasi yang benar terkait hal yang ditakutinya, maka jawaban yang paling tepat adalah veracity. Oke, ini kayaknya setengah jawab A, setengah jawab B, satu orang jawab D ya. Good job. Saya kunci kembali, kita melanjut ke soal berikutnya. Silahkan dijawab waktunya 1 menit. Oke, kita buka chat Zoom-nya. Silahkan, udah ngaji ya. Di tempat ibu-ibu sudah mulai sholat ya. Oke, jawabannya tereng B 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 B. Oh, semua B. Ada yang AB. Siapa ini yang AB? Bagus sekali ya. Nggak boleh milih dua. Fani Maisarah. Bisa kali kok pilih dua Fani. Hanya satu Fani. Kalau nggak AB, Bu. Nanti di uji kompetensi nggak bisa milih dua, dua jawaban. Oke, Fani. Open your mic. Open your mic, Fani. Mana sih Fani nih? Fani, Fani. Oh, Fani. Permisi Halo, ya, Bu. Fani. Saya, Bu. Kau pilih yang mana? Jelas dulu. Permisi ya, Bu. Saya mau memilih yang B tadi ya, Bu. Salah Oh, yang ketik B. jadi A, Bu. Oh, terklik A. Oke, coba jawab deh. Kenapa alasannya B? Emang nih presentasi janin pada kasus ini apa rupanya? Kenapa pilihnya B? Apa data fokusnya, Fani? Permisi ya, Bu. Ya. Ya, data fokusnya di mana? Ini ibunya ibu infartu atau ibu hamil? Ibu mau melahirkan ya, Bu. Infartu, Bu. Infartu. Raba Ibu mau orbit melahirkan. Ya.
teraba Oke. orbit hidung, Mm-mm. tulang pipi, mulut, dan dagu hot Oke. 3 ya, Bu. Ini ya. Jadi ini adalah data fokus untuk penentuan presentasi janin dan ini kategori soal yang gampang. Ya, kalau kategori soal gampang berarti semuanya wajib benar. Awas kalau ada yang jawab A. Oke, nggak ada ya. Semuanya lulus, tepuk tangan 100%. Ya. Good job. Kita lanjut ke soal berikut. Ah, ini dia ya. Ini presentasi wajah. Ya, jadi kalau presentasi wajah memang teraba bagian-bagian seperti orbital, ya, nasal, sama mulut. Oke. Next. Iya, ini seru nih ya. 1 menit saya kunci chat Zoom-nya dari sekarang. Ah, mana soalnya? Bu, soal. Yang slide, Bu. Hah? Slide. Udah ganti nih? Oh, Belum ganti ya? sudah, Bu. Barusan, Bu. Oh iya iya, sinyalnya loading ya. Silahkan. Misal kurang jelas boleh diganti ya. Oke, kita coba buka chat Zoom-nya. Terereng, apakah benar lagi semuanya? Jawabannya. Loh, kok belum ada yang kumpul jawaban? Bunda, Untuk apa pinnya 1, 2, 3, 4. Pin 6 ya, sinyal Bu? saya ya? Oke. Belum ada yang kumpul jawaban kah? Iya. Oke, sudah Belum kumpul terbuka, Bu. jawaban. Kolom komen. Kunci, Bu. Belum terbuka, Belum bisa Bu. dibuka. Oh iya, Cara dasarnya bentar. tahu. Belum terbuka, Bu. Oh iya, bentar. Wait ya. Kolom chat belum buka, Bu. Iya, saya dari tadi ngeklik kok nggak respon inilah kalau sinyalnya Kak Kalau Jolin. polanya sudah Oke, selesai, oke muncul dia. Sini tunggu. Tadi ada yang aduh kenceng banget. Aduh kenceng. Tadi ada yang rapat ini Bu kita ini ya. Coba saya kunci dulu. sudah menikah. Oke. Antara rapat sama menggosip itu tadi kayaknya. Sebentar ya. Oh, ada tadi yang jawab B loh. Mana ya? Harus dapat saya tadi tuh. Ibu Rohana Simangunsong dan Ibu Riza Zairina. Mana Ibu Rohana? Ibu Rohana, halo. Suara saya terdengar. Are you there, Ibu Rohana dan Ibu Rita Zairina? Dua-dua nih. Nggak ada ya? Ibu Rohana nggak aktif ya? Ibu Rita? Tuh kan, tiba-tiba pura-pura tuh nge-lag suaranya. Nah, gak enak ini. Ibu Rohana, Ibu Rita, do you hear me? Halo Ibu, kan nggak ada, nggak enak Ibu Rohana. Ibu Rohana, kan tiba-tiba nge-lag, seolah-olah jaringannya putus. Padahal dengar nih, saya yakin. Padahal belum tentu yang A ini semuanya benar loh. Ibu Rita Zairina, mana Ibu Rita ini? Ibu Rita, halo. Nggak ada ya, ya udahlah. Yang kayak gini saya suka. Ya ibu-ibu. Oke, rata-rata jawabnya A kecuali Ibu Rohana dan Ibu Rita. Oke, coba namanya siapa nih ya? Angel Mutiara. Angel Mutiara, coba open your mic and your cam. Tell me what the reason of your answer to be choose the option A. Angel, dengar suara saya Angel? Iya, iya, Bu. Iya Saya ya, sayang. Bu. Coba silahkan. Kenapa Angel pilihnya A? Izinnya, Bu. Berapa lama ASI bertahan pada kasus tersebut? Di sini kita fokusnya, Bu, ASINya itu diberikan pada pagi hari. Setiap pagi dan diletakkan di suhu ruangan ya, Bu. Jadi kalau di suhu ruangan cuma bisa 6 jam ya, Bu. Kecuali tadi dimasukkan ke freezer
Mungkin bisa tahan sampai 3 bulan kalau nggak salah, Bu. Oke, Terima kasih let ya, Bu. we see. Karena dia fokusnya di suhu ruang asinya ya, berapa lama itu pertanyaan singkatnya ya. Maka jawabannya benar. Jadi kalau ada yang lebih sampai 3 bulan tuh udah berubah jadi udah ada belatungnya, Bu. Karena suhu ruang itu dia di suhu ruangan gitu ya. Itu salah ya, Ibu siapa tadi tuh? Ibu Rohana sama Ibu siapa sih tadi ya? Nah, itulah ya. Jadi jawabannya adalah A, 6 jam. Good job, mayoritas benar. Silahkan untuk soal selanjutnya, saya kunci kembali chat Zoom-nya. Oke, saya buka chat Zoom-nya. Silahkan ibu-ibu menjawab. Tereng. Ya. Oke, jawabannya rata-rata sudah muncul ya. Wow, tiba-tiba rata-rata jawab Oke. Jihan Labibah. Suara saya terdengar Jihan Labibah? Jihan. Ya, Bu, terdengar ya, Bu. Oke, sayang, coba dijawab. Kenapa pilihnya E? Ayo, Miss Kak ya, Jihan. Bu, di Ya. sini eh, pasien dengan keluhan kaki bengkak sejak 5 hari yang lalu dengan riwayat aktivitas di kantor sering duduk di depan laptop dalam waktu yang lama. Saya memilih jawaban E, yaitu posisikan kaki lebih tinggi saat tidur karena lebih efektif, Bu, untuk mengurangi bengkak pada kaki, Bu. Oke, ini diagnosisnya apa? Terima kasih. Diagnosisnya apa? Jihan. Diagnosisnya ini normal atau abnormal? Normal. Normal ya, Bu, Oke, dikarenakan dia kelamaan good. Ya, ini kaki. kasus odem pada kaki ya akibat dari perubahan adaptasi fisiologis ibu hamil trimester di Tiga. 3. Tiga. Good job ya. Jadi kalau memang ini sering terjadi ya. Kenapa itu terjadi? Ini bahasanya nanti ke adaptasi fisiologis ya kan? Jawabannya benar, Fisiologis. data fokusnya juga benar ya kan nih ya. Karena ibunya asik duduk aja. Nah nanti kalau muncul nih, dia kan nggak soal ini yang muncul di UKOM ya, tapi bisa aja soalnya gini, apa tindakan yang bisa dilakukan ya kan? Tadi udah dapat ya posisikan kaki. Nah seandainya jawabannya lagi eh, penata laksanaan ya yang bisa dilakukan pada ibu selama hamil TM3 agar mencegah terjadinya odem apa? Senam hamil, ya kan, gerakan. Nah, itu mungkin nanti berbeda lagi. Makanya tiap pertanyaan berbeda, jawabannya pasti berbeda. Jadi jangan hafal pertanyaannya, tapi fahamilah strategi dan konsepnya. Gitu ya. Jadi mayoritas benar. Good job. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya kunci chat Zoom-nya. Silahkan dijawab dalam waktu 1 menit.
Oke, kita coba cek ya dari chat Zoom. Silahkan dijawab. Oke, A, C, 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 C. Ada yang pasang infus. Oke, A, B, C ya. Pasang infus ini berarti B. Oke, Ibu Firda Yuwanita. Bu Firda silahkan kenapa pilihnya pasang infus? Monggo dijawab Bu Firda. Baik, Bu. Apa langkah awal yang paling tepat pada kasus tersebut? Ada wanita 29 tahun G1. Kata kuncinya itu adalah korban tabrak lari, KU-nya lemah, nadinya juga lemah, terus ada perdarahan di kepala. Jadi yang saya pilih adalah pasang infus supaya memperbaikin KU-nya dari segi juga pengganti cairan dari perdarahan tadi, Bu. Jadi saya pilih B, Bu. Oke, karena yang ditanya ini langkah awal. Oke, ini kasusnya apa Bu Firda? Diagnosisnya apa nih? Ayo Bu Firda nih diagnosisnya apa? Diagnosisnya ibu hamil dengan resiko apa nih? Trauma ya? Ya kan? Iya, Karena Bu. ditabrak Iya, kan Bu. ibu hamil dengan Tabrak. resiko trauma dan perdarahan aktif di kepala. Kan gitu. Ya. Posisinya di mana ini Ibu? Dibawa di mana? Di Polindes. Maka langkah awal yang paling tepat, oke, kita lihat ya. KU-nya sudah lemah, nadinya lemah, ya kan? Takikardi sudah, perdarahan aktif. Penolong memulai pertolongan prehospital. Oke, ini keren. Ini kasus Gadar, ya kan? Ada jawaban A, ada jawaban C, ada jawaban B. Oke, pertanyaan saya yang jawab A, Ibu Wafik Ajizah. Wafik Ajizah ada di sini? Ibu Wafik Ajizah? Nggak ada, nggak aktif. Evi, ayo Helvi Tiara Rosa, anak reguler. Helvi, suara saya terdengar Helvi? Helvi. Terdengar, Bu. Oke sayang, kenapa Helvi pilihnya bebaskan jalan nafas? Monggo. Izin ya Ibu. Iya. Di sini kan ibunya udah pingsan, Bu. Jadi kita harus langkah pertama kita bebaskan jalannya nafasnya dulu, Bu. Oke, jadi dia diupayakan eh apa ya pembebasan jalan nafas dulu gitu ya, ABC ya, RW-nya dulu ya. Oke, RW, ya kalau benar, Bu. yang ABC. jawab, ya, yang jawab C, Bu Ainal, berikan oksigen. Kenapa Bu Ainal pilihnya C? Bu Hotmani juga, Bu Sri Wahyuni. Nah, siapa nih? Atau siapa deh yang mau ngomong? Ibu Mildayanti juga pilih C, kenapa? Ayo, silahkan. Putri Ansida pilihnya D, posisikan Tredelenburg. Kenapa Putri? Boleh sharing di sini ya. Ini jawabannya A, B, C, D. Yang jawab. Silahkan, ada yang mau kasih jawaban? Izin Ibu. Ya, silahkan. Izin Ibu, saya Bu. Di sini pasien dengan trauma Bu. Data fokusnya adalah akral dingin dan pucat. Yang saya jawab adalah berikan oksigen Bu. Oke, berikan oksigen karena dia hamil gitu ya? Iya Bu, dia hamil dengan trauma apa kecelakaan Bu. Oke, karena trauma kecelakaan. Ya, karena dia hamil maka untuk ini ya di JJ ya. Oke, ada 3. Yang Tredelenburg, silahkan. Putri Ansida mau sharing? Putri Ansida? Izin Bu, Iya, langkah sayang. awal untuk data fokusnya itu tampak perdarahan di kepala. Jadi saya memilih posisikan Trendelenburg di mana kepala lebih rendah dari kaki yang tujuannya untuk meningkatkan aliran darah ke otak, Bu.
Ya. Jadi dia jawabannya itu ya, Trendelenburg. Oke. Karena ini merupakan kasus gawat darurat ya Ibu-ibu. Jadi ABCD tadi sudah menjawab ya. Posisi dia perdarahan, dia hamil, dia trauma, dan dia di polindes. Suka nggak suka ini harus dirujuk, bener ya? Nah, kalau mau dirujuk berarti kan penolong harus memulai pertolongan pre-hospital sebelum Putus-putus perawatan. lagi, Bu. Ah, putus lagi ya, padahal saya off cam. Putus lagi kah suaranya? Atau sudah jelas Sudah, Bu, ibu-ibu yang sudah lain? terdengar. Sudah terdengar, Bu. Oke, sudah jelas ya. Nah, jadi Sudah, Bu. karena dia Jelas, Bu. gawat darurat dengan kondisinya ibu hamil, lalu dia mengalami trauma, maka suka nggak suka kita harus penata laksanaan awal. Apalagi sudah ada tanda-tanda shock. Apa itu tanda shock? Satu, nadinya teraba lemah dan cepat, takikardi. Yang kedua, keadaan umumnya sudah mulai lemah, akralnya sudah mulai dingin dan pucat, dan ada perdarahan aktif di kepala. Maka untuk menangani kasus ini yang paling tepat, langkah awalnya adalah apa? Treng, reng, reng. Airway breathing circulation. Ya Memberikan kan kita oksigen. ingat ya. Jadi karena opsi C, kenapa opsi C? Karena ABC airway breathing circulation ya. Airway tadi jalan nafasnya sudah oke karena dibilang nggak ada obstruksi jalan nafas, hanya akralnya dingin. Yang terakhirnya apa? Breathe ya kan breathing. Breathing itu bisa dilihat untuk akses oksigen. Kenapa kita fokus juga kepada DJJ janin yang di sini nggak ada data. Ya kan? Jadi mau nggak mau itu harus ya tindakan awal. Baru yang terakhir adalah C circulationnya itu baru kita lakukan pemasangan infus. Nah ini bisa dilihat nanti di buku saku merah untuk kegawat daruratan pada ibu gitu ya. Jadi kondisi dari semua jawaban mirip-mirip ya jawabannya Bu. Nah itulah soal hukum ya. Jadi jawaban yang paling mendekati itu adalah opsi C, gitu ya. Posisi Tredelenburg tadi nggak mungkin kan? Kenapa? Karena lukanya di kepala, bukan di vagina. Sehingga kalau dia seperti Tredelenburg akan beresiko pengeluaran perdarahan yang lebih. Kalau kompresi dada nggak ada yang pilih, oke, good job. Karena memang nggak tepat karena perdarahannya di kepala. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C, gitu ya. Ibu, halo Bu. Di atas masih BUK bentar Bu. Satu soal lagi. Ah, ah. Oke, maaf ya, tadi ada telepon. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini mayoritas kecil nih ya, yang benar, nggak apa-apa. Belajar lagi ya, baca-baca lagi bukunya, ibu-ibu. Saya kunci untuk soal selanjutnya. Soal 175, silahkan dijawab. Waktunya 1 menit. Oh,
Oke, kita buka kunci chat Zoom-nya. Silahkan dijawab. Ya, jawabannya mayoritas C, abruptio placenta ya. Kenapa kira-kira ini? Silahkan Azwani. Azwani, suara saya terdengar Azwani? Azwani, suara saya terdengar? Nah, ada yang fasa previa. Oke, Bu Firda fasa previa lain juga nih. Boleh Bu Firda boleh sharing? Dan Azwani yang pilih opsi C, opsi ya, opsi C, plasenta previa silahkan. Ada yang mau sharing? Misi, Bu. Ya, silahkan. Di sini saya memilih opsi C, bukan apa diagnosis yang paling tepat atau mungkin untuk ditegakkan dengan ciri-ciri uh, keluar darah tanpa kehamilan, keluar darah tanpa nyeri, tidak ditekan pada perut. Itu pendarahannya sebentar itu saya memilih peserta Previa karena pendarahannya kan beku. Jadi yang keluar itu sudah tanpa rasa nyeri. Oke, oke, makasih Bu Ita. Yang lain, tadi si Azwani sudah. Oke, let we see ya. Karena di sini ada posisi kasusnya itu apa diagnosis, berarti kita fokus ke mencari ini ya, keluar darah, hamilnya 28 minggu, anak keempat, ya kan? Tidak ada nyeri, ya kan? Kontraksi nggak ada nyeri tekan abdomen juga, DJJ-nya masih aman, ya kan? Berarti kondisinya diagnosisnya fokus kepada kondisi ibu. Maka manakah yang paling tepat antara pasa previa atau plasenta previa? Let we see. Oke, terereng. Nah, jadi di gini ya. Eh, di sini opsinya C karena kata kuncinya udah ada saya buat di sini ya. Keluar darah merah segar, tidak ada nyeri, hamil 28 minggu. Dan di sini kita bisa lihat kalau solusi plasenta nggak mungkin ya. Biasanya solusi plasenta disertai nyeri. Kalau fasa previa ini memang nggak nyeri Darahnya ya, kening. tapi di sini ada data di mana satu ya, karena kondisi pembuluh darah janin tidak terlindungi serta menghalangi mulut rahim, bisa beresiko terhadap terjadinya apa? Terhadap terjadinya DJJ yang abnormal bisa menjadi salah satu data fokus. Sementara kalau tadi kita lihat data fokusnya DJJ-nya aman. Kalau plasenta previa ya ini normal ya, ini yang paling sering terjadi dan memang dia tidak nyeri dan keluar darah segar. Kalau abruptio ya ini terjadi pada TM3 kehamilan, tetapi tidak untuk kemudian bisa terjadi di 20 minggu kehamilan di mana terpisah antara plasenta dari lapisan uterus. Kalau ruptur uteri nggak ada indikasi, biasanya nyeri dan ada garis bendel ya di perut ya tanda bahwasanya terjadinya ruptur. Maka data yang paling tepat adalah yang C, plasenta previa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini soal saya ada berapa lagi saya lupa. Ini terakhir ya. Silahkan dijawab dari kunci chat, saya kunci chat Zoom-nya. Nanti saya akan tanya 1 menit.
Oke, saya buka chat Zoom untuk soal nomor 176. Silahkan dijawab. Ya, jawabannya A, C, D. Ya, Ibu Mariati, kenapa pilih C, Ibu Mariati? Boleh apa open mic? Ibu Rani Syapira, kenapa pilih A? Helpi Tiara, kenapa pilih D? Ayo, A, D, E. Silakan, Ibu Mariati, Oke, silakan. Ya, saya Bunda. saya pilih pilih C mungkin karena itu apa hasilnya kurang lancar keluarnya mungkin ada sumbatan di susu atau gimana maka perlukan perawatan payudara. Oke, pertanyaannya asuhan yang paling tepat ya. Silakan Ibu Mujahidah, kenapa pilih E? Ibu Mujahidah, dengar suara saya? Ya, Bu. Ya, kenapa pilih E? Karena di sini saya lihat, Bu, kan di sini cuma makan sayur katuk gitu, Bu. Jadi Hmm, saya memilih menganjurkan konsumsi makanan yang bergizi. oke. Yang lain, Ibu siapa tadi? Iya, Putri udah ya. Ibu Rahmi pilih A, pijat oksi, kenapa? Oke, nggak aktif ya. Nah, kita cek di sini, ini kasusnya apa? Pertanyaannya asuhan yang paling tepat, ya kan? Data fokusnya di sini apa? Ibu nifas, ya kan? ASINya sedikit. Bayirnya rewel, minum lebih dari 8 gelas, makan sayur daun katuk, menyusuinya aktif, TD-nya aman, ya kan? Dan sangue inulenta. Sangue inulenta. Maka asuhan paling tepat Sangulen. terhadap keluhan ASI sedikit, ya kan? Posisinya di TPMB, apa yang bisa kita lakukan? Jawaban yang paling tepat semuanya hampir terasa benar, ya kan? Tapi mari kita lihat. Oke, di sini kita lihat. Kalau pijat oksitosin itu salah satu perawatan untuk meningkatkan produksi ASI. Ini juga dilakukan di tempat punggung, ya kan, sebagai upaya untuk melancarkan produksi ASI. Kalau rujukan nggak ada indikasi, ya kan, karena memang dia masih dalam tahap normal. Kalau perawatan payudara ini biasanya dilakukan sebelum terjadinya bendungan ASI atau puting susu lecet, ya kan? Karena disampaikan ASI yang keluar sedikit, bukan berarti ada terjadi sumbatan. Kompres hangat, ya kan? Ini juga nggak memungkinkan ya. Artinya tidak ada data kalau ibunya sedang mengalami bendungan ASI, gitu ya. Kalau yang menganjurkan konsumsi, ya ini ada indikasi terkait makanan bergizi, ya kan? Maka mana jawaban yang paling tepat dari kelima opsi ini? Di mana jawabannya yang paling tepat? Karena dia posisinya, A. ayo Ah, posisinya, ya saya tunjukkan lagi. ya, Bu. Posisinya, Ibu. gini ya, posisinya dari data ini ada nggak yang menyebabkan ibunya memang sedikit produksinya? Kalau dilihat dari data fokus yang ditampilkan di data, Tidak. ada Bayi nggak? rewel Udah, kurang Bu. puas menetek, Bu. Bukan bayi rewel Bayi enggak. rewel Bayi mungkin rewel bos ini sebabnya, ini outcome-nya, dampaknya bayinya rewel karena ASINya ASI sedikit. sedikit. Pertanyaan Ibu saya makan dari sayur daun data katu, ini, Bu. nah ya bener, Ibu bener makan kayak sayur yang daun tadi katu. kakak jawab ya, makannya sayur daun katu. Ada kan di beberapa budaya itu makanannya hanya sayur doang, ikan dilarang, ya kan? Ikan ayam, daging ayam nggak boleh, telur dibilang gatel segala macam. Nah, di sini mau mengungkapkan aspek budaya ya, khususnya di bagian nutrisi ibu menyusui. Maka salah satu faktor penyebab kurangnya, kalau tadi kalau tadi ini dihapus ya, artinya dibuat di sini ibu makan dengan beragam dan sesuai dengan anjuran piring sehat contohnya. Maka untuk konsumsi nutrisi seimbangnya kita abaikan. Berarti kita fokus ke pijat oksitosin barangkali ibunya stres, pegel-pegel ya, sehingga titik-titik rangsang di pijat oksitosin bisa merangsang produksi ASI. Tapi kalau dari makanannya pun dia hanya makan daun katuk, ini akan beresiko terhadap produksi ASINya. Kenapa? Karena dia butuh yang lebih banyak sesuai dengan cakupan kalori ibu menyusui. Jadi jawaban di sini apa yang paling tepat?
Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang Bu. E. Ayo, sikit tadi yang jawab E ya. Hanya Yeay. sedikit yang jawab E. Ya, Good Bu. job. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya nggak tahu ini soal terakhir ya. Silahkan dijawab, ibu-ibu. Waktunya 1 menit, saya kunci chat Zoom. Oke, saya buka chat Zoom-nya. Jawabannya, tereng. Ya, C, B, C, B. Oke. C, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C, B. Ya. Oke, kita tanya ke Sherina. Ada Sherina di grup, di Zoom? Sherina. Halo Sherina, dengar? Ini kalau regulernya pada off cam sama off suara, nggak respon, nanti saya usulkan sama Prodi BUK-nya offline aja lah ya. Karena no respon, nggak suka, udah difasilitasi tapi malah no respon yang reguler. Sherina ada? Oke, Sherina saya laporin nanti sama Prodi nih. Nggak aktif. Nggak aktif dan nggak mau open suara. Good. Oke, Devi Elvita. Devi Elvita, suara saya terdengar Devi? Jangan yang jawab hanya ibu-ibunya aja yang udah kerja. Justru kamu yang reguler yang masih minim pengalaman praktiknya harus lebih aktif. Ayo, Devi Elvita, silahkan. Kenapa pilih C? Ya, saya Ya. permisi ya, Bu. Kenapa saya memilih C? Karena di sini kan eh, sedang melakukan persalinan spontan. Dan di sini dilihat belum plasenta belum keluar, Bu. Jadi menginjeksi oksitosin 10 unit itu bertujuan untuk mempercepat pelepasan plasenta, Bu. Oke, gitu ya. Kenapa jawabannya itu B? Ini siapa sih? Agnes Rahel. Silakan Agnes Rahel. Halo Agnes. Permisi ya Bu, saya Bu. Ya. Permisi ya Bu, sesuai dengan SOP pertolongan persalinan normal Bu, sebelum pengeluaran plasenta kita akan melakukan suntik oksi yang pertama ya Bu. Jadi ini tujuannya untuk menghindari terjadinya perdarahan setelah dilepaskannya plasenta atau untuk merangsang kontraksi setelah pelepasan plasenta ya Bu. Terima Oke, kasih ya Bu. tujuan tindakan. Kembali ya, yang ditanya tujuan tindakan, di sini disampaikan bahwasanya bidan memberikan injeksi oksitosin. Injeksi oksitosin segera ya kan setelah dilakukan setelah kelahiran bayi ya sebelum pemotongan tali pusat. Tujuannya satu, apakah untuk melepaskan pelekatan plasenta, mengontrol perdarahan, mempercepat pelepasan plasenta, menerapkan evidence base atau mencegah FVC. Rata-rata jawabannya yang ini, ya kan? A dan B. Oke, mari kita lihat satu-satu ya. Ada juga yang C ya, ada juga yang C tadi. Mari kita lihat jawaban mana yang paling benar, yang paling tepat. Oke, untuk mencegah perdarahan karena fungsinya oksitosin apa? Untuk meningkatkan Kontraksi halayu. kontraksi. Fokusnya di sini ya karena fungsinya oksitosin bukan untuk plasenta tapi meningkatkan kontraksi. Kontraksi yang tinggi dia akan mencegah perdarahan, ya kan? Kenapa bisa tercegah perdarahan? Karena kontraksinya aktif. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Fokus kepada fungsi oksitosin. Ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya
Silahkan dijawab soal 178. Chatnya saya kunci. Tinggal tanda tangan. Oh, masih bingung. Ada yang Ini masih kepotongnya. Soalnya belum, Bu. Kan nggak dapat sejak doang nanti mati. kamar Oke, saya coba buka. Iya, buka chat Zoom-nya ya. Oke, ini kasusnya kasus apa Ibu-Ibu? bendungan ASI Apa? bendungan ASI Bu Bendungan ASI. Ini rata-rata jawabnya oke. C ya. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus ini? Di sini dibilang keluhannya untuk mencari data fokusnya adalah kedua payudaranya nyeri, menyusui setiap 5 jam karena dia sering tidur. Kedua payudara bengkak, kulitnya mengkilat, ya kan? Demamnya 36,4. Oke, jawabannya adalah ini bendungan ASI. Maka kalau bendungan ASI, apa yang perlu kita lakukan? Konseling menyusui on demand, ya kan? Kenapa? Karena di sini dibuat apa? Setiap 5 jam, begitu ya. Bendungan ASI yang terjadi karena menyusuinya hanya setiap 5 jam karena bayi lebih sering tidur. Tapi kalau dianya nggak minta gimana? Apakah bisa on demand? Ayo. Dibangunkan bayinya, Bu. Oke, dibangun Dibangunkan bayinya. berarti kan ibu demand itu, bukan on demand bayinya. Gitu tah? Oke, maka jawaban yang paling tepat di sini antara A, C ya. A dan C. Tereng. Benar. Jadi jawabannya adalah apa? On demand, ya kan? Artinya on demand, tetap bayinya itu kita anjurkan ya, apalagi kalau dia tidur doang gitu ya. Jadi jangan kita patokan hanya setiap 5 jam. Ya, jadi jawabannya adalah yang C yang paling tepat. Good job. Oke, selanjutnya nomor 179 karena ini waktunya Bu Fitrina mau masuk ya. Jadi saya cepat-cepat aja deh. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ayo, tindakan apa nih yang paling tepat? Kasusnya ini kasus apa? Diagnosisnya Ibu-ibu. Ibu hamil 8 minggu keluhannya 8 minggu 38 minggu keluhannya mulas sejak 8 jam yang lalu. Ibu infartu ya. Ibu infartu buka 7 ketuban masih aktif, DJJ aman, UK aman, semuanya aman. Masalahnya di sini keluhannya apa? Tidak kuat sama rasa sakit dan minta operasi. Maka tindakan yang paling tepat untuk mengatasi keluhan ibunya ini apa kira-kira? Teknik relaksasi. Teknik Di relaksasi. rumah sakit. Relaksasi. Oke, kita anjurkan dia untuk relaksasi. Good job. Kompeten, ya kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Suplemen apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Kasusnya apa? Seorang perempuan pranikah karena dia mau menikah. Pranikah asam folat. promil Asam folat Bu. Asam folat Bu. Ini nggak sampai 1 menit udah Abu, jawab asam asam folat. Udah benar, good job. Untuk mencegah cacat Hanya bawaan. abu. Iya, iya, ya kan. Apalagi dibilang di sini untuk ada tetangganya yang baru cacat bawaan. cacat Maka bawaan. paling penting asam folat di samping untuk pranikah juga untuk mencegah cacat bawaan yaitu spina bifida. Cacat. Oke, ini udah kayaknya udah kompeten semua ini. Ya, ini asam folat sangat penting. Nanti bisa dibaca PPTC. Alhamdulillah, akhirnya sudah habis. Ya, gimana perasaannya? Oke, Bu. Jawab lumayan banyak lah ya. Bu, izin